Emang kalian ngelihat apa sih? Tanyaku pada mereka. Di, kamu tahu nggak sosok wanita tua yang berdiri di pos 3 tadi? Iya tahu. Emang kenapa? Nah, itu tadi dia berdiri di belakangmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam, kita lanjutkan cerita Al di part kedua. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Kita jangan break di sini. Jangan di pos 3 lah, ucap Mala. Emang kenapa Mal? Tanyaku. Udah, nggak usah di sini. Kami pun menuruti perkataan Mala, namun aku sebenarnya curiga dengannya. Apa jangan-jangan Mala melihat sesuatu ya? Namun tak begitu aku hiraukan. Kami pun beristirahat sejenak di lahan kosong yang cukup bisa untuk istirahat. Persediaan air kami juga masih lumayan banyak, jadi kami tak begitu khawatir soal air. Di tengah-tengah kami sedang beristirahat, tak sengaja pandanganku mengarah ke arah pos 3. Aku terkejut bukan kepalang. Aku melihat wanita tua yang berdiri tepat di depan pos 3. Ternyata yang melihatnya bukan aku saja, tapi malah juga melihat itu. Sekarang tahu kan kenapa aku minta buat tidak break di sini? Kata Mala. Udah nggak beres ini. Gimana? Ya udahlah, nggak apa-apa. Intinya pikiran jangan sampai kosong ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Emang kalian ngeliat apa sih? Tanya Steven. Udah nggak apa-apa. Intinya kamu berdoa aja, Steve, ucap Mala. Ternyata apa yang aku lihat dan Mala tidak dilihat oleh Steven. Begitu juga dengan Irwan. Dia tidak melihatnya. Terlihat biasa-biasa aja raut mukanya. Kami menghisap rokok dengan obrolan. Entah dia melihat sosok itu atau tidak, pasti Irwan kali ini memang lebih nyaman dan lebih banyak diam. Mungkin karena dia kecapean, makanya dia tidak terlalu banyak bicara kali ini. Setelah 15 menit beristirahat, kami pun berencana melanjutkan pendakian. Kulihat sosok itu sudah tidak ada lagi. Ya sudah, ayo kita berangkat. Nggak baik kalau lama-lama di sini, ucap Steven. Ya udah, ayo. Aku juga sudah mulai lapar ini. Ven, keluarin garam grosok ya, ucapku. Buat apa? Nggak apa-apa, buat jaga-jaga aja. Ingat, di depan nanti treknya bakalan susah. Bakal ada banyak tanjakan. Terlebih juga di sana kita bakal ngelewatin hutan pinus yang katanya lumayan angker. Jadi tetap pada jalur, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun terpisah ya. Pikiran jangan sampai kosong, terus berdoa di setiap jalan. Setelah memberi aba-aba kepada mereka, kami pun melanjutkan pendakian. Posisiku tetap sebagai leader. Sambil memegangi golok di tangan kananku dan tangan kiriku menggenggam garam grosok. Sekitar 30 menit sudah berjalan. Akhirnya kami memasuki kawasan hutan pinus. Di sini aku merasakan sekali aura yang berbeda. Ditambah lagi pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi menambah kesan mistis hutan ini. Semuanya, pikiran jangan kosong ya. Tetap fokus dan berdoa. Jangan lihat yang aneh-aneh. Kalau ada apa-apa, langsung bicara. Lagi-lagi aku memperingati mereka. Baru juga beberapa langkah kami masuki pinus itu, kami disambut dengan sekelebatan bayangan hitam yang merayap di atas kami. Dia seperti melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Seakan-akan mereka siap untuk menerkam kami. Kehadiran sosok itu cukup menggoyahkan langkah kami. Beberapa kali kami berhenti karena sesekali melihat bayangan itu berdiri di depan kami dan seperti menghadang perjalanan kami.
Walau gimana pun yang kami hadapi, kami harus tetap melanjutkan perjalanan. Kali ini, perjalananku berbarengan dengan sholawat dan bacaan ayat kursi, sambil kutaburkan garam grosok di jalan-jalan yang aku lewati. Akhirnya, hutan pinus berhasil kami lewati. Makhluk yang tadi meneror kami sudah tidak terlihat lagi. Setelah berhasil keluar dari hutan pinus, kami bertemu dua persimpangan yang cukup membingungkan. Dua simpang yang saling bertemu. Ini memiliki kesamaan jalurnya yang membuatku sulit untuk memilih antara ke kiri atau ke kanan. Namun tiba-tiba Irwan bicara, "Ke kiri saja." Ucap Irwan sambil tertawa. Aneh banget. Tapi aku mau mengikuti perkataan Irwan. Tapi setelah aku pikir lagi, di sepanjang perjalanan di sisi kiri itu hanya adalah jurang. Kurang yakin dengan ucapan Irwan, aku mencoba mengikuti kata hatiku yang memilih jalur kanan. Benar, setelah beberapa lama memasuki persimpangan di sisi kanan, akhirnya kami bertemu pos 4. Tapi yang aku heran, kenapa Irwan menyuruh kami untuk memilih jalur kiri, padahal ia mengetahui bahwa sisi kiri itu adalah jurang. Sudahlah, mungkin dia hanya bercanda, soalnya dia juga ngomongnya sambil ketawa. Akhirnya kita sampai juga di pos keempat. Kami berencana akan ngecamp di sini semalam, dan akhirnya besok pagi kita melanjutkan pendakian. Kami membagi tugas masing-masing. Aku mencari ranting-ranting kayu untuk kita bakar dijadikan api unggun. Steven mendirikan tenda sedangkan Mala menyiapkan logistik yang akan kita olah. Dan Irwan hanya duduk menyandar di sebuah pohon sambil menikmati kumpulan asap rokok itu. Setelah saya rasa cukup, kayu-kayu yang aku kumpulkan aku kembali lagi. Kulihat tenda pun sudah berdiri, tinggal aku menghidupkan api unggun untuk menghangatkan tubuh kami. Kompor portable mini dan di atasnya terduduk sebuah panci berisi air untuk membuat teh hangat sudah menyala. Mala masih meracik logistik yang akan kita masak malam ini. Menu malam ini adalah ikan kaleng yang tadi kami beli di warung dan juga telur goreng. Setelah semuanya sudah selesai, teh hangat pun juga sudah kita siap seruput. Sekarang waktunya melaksanakan acara sakral bagi para pendaki, yaitu makan-makan. Perut ini rasanya seperti tidak makan 2 hari karena cuacanya dingin dan pendakian cukup melelahkan, membuat kami semuanya kelaparan. Tanpa basa-basi kami langsung menyikatnya habis. "Doyan apa lapar tuh?" tanya Mala pada kami. "Enak masakanmu, Mal. Baru tahu kalau kamu pinter masak," ucapku. "Ya harus dong, kan aku mau jadi calon ibu yang bisa segalanya." "Wah, bener tuh. Udah sampai segitunya mikirin ya." Sambung Steven sambil ketawa. Acara makan malam sudah selesai. Sekarang waktunya duduk santai di depan api unggun sambil menikmati teh hangat dan pemandangan hutan malam ini. Cuaca malam ini cukup cerah. Bintang berkelap-kelip sangat indah menemani malam kami. Kami terlibat obrol yang cukup renyah. Di tengah-tengah kami sedang asik ngobrol, tiba-tiba Irwan berbicara pada kami. "Bang, aku lanjut ya. Makasih loh buat tumpangannya." "Lah, kenapa buru-buruan? Nggak mau ngecamp aja dulu di sini semalam?" "Nggak usah bang, makasih. Takutnya teman-teman lain sudah pada nunggu." "Oh gitu ya. Ya sudah Wan, hati-hati saja ya." Dia langsung pergi meninggalkan kami seperti terburu-buru. Dia hanya mengacungkan jempol untuk membalas ucapan terima kasih. "Idih, cuma numpang makan doang toh ternyata. Habis itu ngacir tuh Wan." Udahlah, jangan ngomong gitu. Ya anggap saja solidaritas kita di gunung kan?" ucap Mala. "Nah itu tuh, aku setuju tuh sama ucapan Mala. Bener itu." "Iya ya." Kami masih asik ngobrol malam itu menikmati suasana malam di tengah hutan. Namun tiba-tiba Mala menunjukkan sifat yang aneh. Matanya membelalak lebar, wajahnya langsung pucat seketika. Dia seperti melihat sesuatu di arah belakangku. Namun aku tak berani melihat ke arah belakang. Melihat apa atau bagaimana aku tuh gak tahu.
Aku tidak tahu, sedangkan Steven tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang dilihat Mala. Jangan ngelamun. Gak usah diliatin, biarin aja, ucapku sambil menepuk pundak Mala. Iya. Aku masuk dulu ya. Mala sambil masuk ke dalam tenda. Ia terlihat seperti ketakutan. Kenapa sih? Apa yang dilihat Mala? Tanya Steven pada aku. Gak tahu juga. Ya udah, gak usah diambil pusing ya. Aku dan Steven duduk bersampingan. Namun tanpa disengaja Steven yang perasaannya dengan apa yang dia lihat Mala itu menoleh ke belakang. Seketika wajah Steven berubah menjadi pucat. Sama seperti Mala tadi, perlahan ia berjalan mundur masuk ke dalam tenda dan meninggalkanku sendirian. Aduh, ada yang gak beres ini pasti, ucapku. Perlahan ku ambil garam grosok yang tergeletak di dekat kakiku. Lalu kusiramkan garam-garam itu ke api unggun sambil kuisi dengan air kursi. Tak beberapa lama kemudian terdengar suara gerangan manusia yang terdengar seperti marah. Bulu kudukku berdiri. Semua akibat mendengar suara gerangan itu. Perlahan aku meredakan tubuh dan masuk ke dalam tenda tanpa melihat ke belakang. Aku tahu apa yang ada di belakangku. Di dalam tenda kulihat Steven berbisik-bisik sambil berbicara sesuatu. Emang kalian ngelihat apa sih? Tanyaku pada mereka. Di, kamu tahu nggak sosok wanita tua yang berdiri di pos 3 tadi? Iya tahu. Emang kenapa? Nah itu tadi dia berdiri di belakangmu. Astaga, astagfirullahaladzim. Pantes kalian ketakutan. Perasaanku juga nggak enak tadi. Kenapa dia bisa ngikutin kita ya? Emang kita salah apa? Kamu gak lagi datang bulan toh Mal? Ya enggak lah, udah 4 hari yang lalu aku selesai datang bulan. Kalau aku datang bulan mana mungkin aku berani naik. Terus apa ya salah kita? Udah, gak usah dipikirin. Mending kita tidur, besok pagi kita lanjut lagi. Ya udah. Kami pun berusaha untuk mengabaikan apa yang sebenarnya terjadi malam itu, dan tak lama kemudian kami pun terlelap dalam deguran kami masing-masing. Di pertengahan malam, aku terbangun karena kegerahan. Aneh bukan kepalang. Padahal udara di pegunungan benar-benar dingin, tapi entah kenapa kok malah kegerahan. Kulihat jam tanganku sudah menunjukkan jam 12:30 dini hari. Rasanya aku tidur sudah lama sekali, tapi kenapa malam ini berjalan sangat malam? Saat aku hendak keluar ingin buang air kecil, lambat-lambat terdengar suara gamelan Jawa yang begitu merdu, dan suara itu semakin lama semakin terdengar. Aku bangunkan Mala dan Steven untuk juga mendengarkan suara gamelan itu. Mal, bangun. Steven, bangun. Coba, kalian dengerin. Suara itu kalian denger kan? Apa sih, Di? Suara apa? Bangunin orang yang enak tidur aja. Coba toh, kalian dengerin dulu. Lah iya ya, siapa yang main gamelan di hutan kayak gini? Ucap Mala. Ya mana aku tahu, aku juga baru dengar. Makin lama suara itu semakin keras, seperti suara itu berada di depan tenda kami. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki yang sangat ramai melintasi depan tenda kami. Aku dan Mala dan Steven penasaran, akhirnya kami bertiga mengintip keluar mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami sangat terkejut saat melihat apa yang terjadi di luar. Kami melihat sekelompok orang yang membopong sebuah keranda mayat. Keranda mayat yang dibopong mereka bukan seperti keranda mayat pada umumnya. Keranda mayat itu berwarna hitam dan seperti terbuat dari bambu bukan besi. Sekelompok itu juga menggunakan kain yang serba hitam sambil memegangi sebuah obor. Sudah dulu ya ceritanya, besok kita lanjutin lagi. Maaf, semoga saja teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih buat Al yang sudah ngizinin ceritanya saya baca. Besok saya lanjutin lagi. Terima kasih, sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.